Oke, sekarang kita masuk pada materi yaitu hubungan gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata besaran-besaran yang ada pada gerak rotasi itu memiliki keterkaitan dengan besaran-besaran pada gerak translasi. Nah, untuk melihat hubungan atau keterkaitan antara besaran rotasi dan translasi, kita akan mulai dengan ilustrasi dari sebuah benda tegar, ya. Oke, misalkan kita ambil benda tegar di sini, ini adalah sebuah roda sepeda. Nah, anggaplah roda sepeda ini bisa berputar pada porosnya. Nah, di sini ya, di tengah-tengah sini. Nah, jadi dia bisa berputar searah jarum jam ke sini ataupun berlawanan arah jarum jam ke sini. Nah, gitu. Nah, misalkan kita ambil sebuah titik di tepi roda. Nah, misalkan di sini ya. Nah, kita namai titik ini itu sebagai titik P. Nah, anggaplah roda ini berotasi, rotasinya itu arahnya berlawanan arah jarum jam. Jadi misalkan dia rotasinya ke sini ya. Nah, sehingga nanti titik P ini akan berubah posisinya. Anggaplah nanti perubahannya itu sampai di sini ya. Misalkan di sini, jadi aku namain P aksen. Nah, jadi posisi titik P ini berubah, yang awalnya di sini itu jadi di sini. Ini akibat dari roda ini berotasi yang arahnya berlawanan arah dengan jarum jam, oke? Nah, oke, biar enak kita buat lintasan gerak dari titik P ini terpisah di sini, oke? Nah, jadi ini lintasan gerak dari titik P, ini aku gambarin ilustrasinya di sini. Nah, misalkan porosnya kita kasih nama O. Nah, jadi titik P-nya di sini, nah kemudian dia berpindah sampai ke titik P aksen. Oke, dari sini kita bisa tentukan nih besaran. Oke, dari sini kita bisa tentukan nih besaran rotasi paling dasar dari gerak rotasi titik-titik P ini, yaitu posisi sudut atau theta. Oke, jadi simbolnya adalah theta. Nah, theta itu posisi sudut dari acuan tertentu. Nah, misalkan kita ambil acuannya ini yang ini ya. Ini acuannya yaitu sumbu X positif. Jadi, untuk theta, nah, jadi theta untuk titik P itu adalah yang ini nih, yang sini. Nah, misalkan untuk titik P kita kasih posisi sudut awalnya itu adalah theta 0 gitu ya. Nah, jadi sudutnya dari sini ke sini. Nah, kemudian untuk P aksen itu posisi sudutnya dari sini itu ke sini. Gitu. Nah, misalkan ini kita namain theta T. Oke, kemudian jika kita ingin mencari perubahan atau perpindahan sudut dari titik P ini ke sini, ya udah kita tinggal ngurangin aja nih perpindahan. Nah, mengurangi posisi sudut akhir dengan posisi sudut awal. Jadi, perpindahan sudutnya itu disimbolkan dengan delta theta kayak gini. Nah, jadi besarnya delta theta itu adalah sama dengan theta akhir dikurangi dengan theta awal gitu. Nah, jadi delta tetanya itu yang ini nih. Yang dari sini ke sini. Delta theta. Satuan dari theta, posisi sudut, dan juga delta theta perpindahan sudut ini adalah radian ya. Jadi di sini itu satuannya adalah radian, dan di sini itu satuannya juga radian. Maksudnya di mana? Oke, jadi ini adalah sebuah lingkaran gitu ya. Nah, kemudian jari-jarinya ini yang berwarna merah ini, nah konsep dari radian itu gini. Nah, coba kalian lihat. Jadi, misalkan ini kita lepas, jari-jarinya kita lepas, kemudian jari-jari ini kita posisikan di sepanjang busur lingkaran, kayak gini, misalkan. Nah, kayak gini. Nah, sudut yang dibentuk dari sini ke sini itu 1 radian. Jadi yang dibentuk ini yaitu 1 radian. Jadi konsepnya gini. Kalau misalkan jari-jarinya kita lepas, kemudian kita taruh di sepanjang busur kita lingkaran, nah sudut yang dibentuk itu yang disebut 1 radian. Oke? Jadi jika 2 radian ya ukurannya kayak gini. Kalau 3 radian ya kayak gini. Nah, kalau setengah lingkaran itu pi radian.
Nah, kalau lingkaran penuh berarti sudutnya 2pi radian. Nah, dari animasi yang kalian lihat tadi, kita kan bisa dapat hubungan bahwa 2pi radian itu adalah sudut untuk satu putaran penuh. Berarti 2pi radian itu sama dengan 360 derajat. Berarti kalau kita mau mengonversi satuan radian ke derajat, berarti 1 radian itu sama dengan 360 derajat dibagi dengan 2pi gitu. Oke, berarti kita dapatkan sama dengan 360 derajat dibagi 2 dikalikan pi. Pi itu nilainya kan 3,14 ya, sekitar segini. Sama dengan berapa? Kalau kita dapatkan berarti 1 radian itu kalau kita hitung sekitar 57, sekian derajat gitu ya. Tapi kalau kita buatnya dalam bentuk derajat, 1 derajat itu sama dengan sekitar 0,0174533 radian. Oke, jadi gampangnya gini deh. 1 radian itu adalah besar sudut yang harus ditempuh supaya jari-jarinya itu sama dengan besar sudutnya itu sama dengan jari-jarinya gitu. Nah, berikutnya kita cari nih besaran translasi apa nih yang ekuivalen dengan besaran-besaran sudut ini. Oke, sekarang kita akan coba menghubungkan antara perubahan sudut dengan perubahan linear. Oke, tadi kan partikelnya dari P ini bergerak dari P aksen. Berarti perpindahan linearnya kalau kita cari gimana nih? Nah, jadi kalau kita cari perpindahan linearnya itu yang orange ini ya. Nah, terus gimana nyarinya nih? Nah, ini kan R, ini kan R. Nah, cara nyarinya itu bisa kita gunain pakai aturan cos dengan perhitungan yang lumayan panjang ya. Nah, kenapa? Nah, karena ini adalah jari-jarinya, ini kan diketahui jadi dan apa ini? Perpindahan sudutnya, perubahan sudutnya ini kan juga diketahui. Jadi, cara menghitung ini, perubahan linearnya, ini kita bisa gunakan pakai aturan cos. Tapi pada prakteknya konversi perpindahan sudut ini dengan diubah menjadi perpindahan linear ini tidak banyak digunakan untuk mendeskripsikan rotasi benda tegar. Jadi kita nggak nyari hubungan antara perpindahan sudut ini dengan perpindahan linear ini. Nah, besaran translasi lain yang kita hubungkan dengan perpindahan sudut ini itu adalah jarak di sepanjang busur lingkaran ini. Nah, bisa kita kasih nama S gitu. Nah, hubungan antara S dengan delta theta ini nanti akan lebih banyak digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara rotasi benda tegar daripada kita menggunakan perpindahan linear yang ini gitu. Nah, karena tadi kita menggunakan satuan radian untuk delta theta di sini, maka dengan mudah kita dapat menentukan hubungan antara delta theta dengan S ini, yaitu gini ya, S-nya itu sama dengan delta theta dikalikan R. Nah, kayak gini hubungannya ya. Dengan satuan SI untuk S-nya ini adalah nanti satuannya adalah meter gitu ya. Dari sini kita tahu bahwa penggunaan satuan radian untuk delta theta ini itu untuk mempermudah dalam mengkonversi dari perubahan sudut yang dilalui oleh titik P ini menjadi seberapa jauh jarak S ini atau busur lingkarannya yang sudah dilalui oleh titik P gitu. Jadi dari seberapa jauh perubahan sudutnya menjadi seberapa jauh perpindahan sudutnya dilalui oleh titik P. Oke, kita udah mengetahui satu hubungan yaitu hubungan antara besaran translasi dan rotasi, yaitu antara S dan juga delta theta. Nah, jadi hubungannya kayak gini. S sama dengan delta theta dikalikan dengan R.